Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas yang namanya masalah etis sosial dalam sistem informasi. Kita akan melihat ini bahwa etika itu mengandung makna perbuatan yang dilakukan oleh individu itu benar atau salah. Nah, ketika sistem informasi itu hadir, di situ menimbulkan perubahan sosial. Mengapa bisa menimbulkan perubahan sosial? Karena memang IT punya peluang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Berbeda dengan teknologi-teknologi lain seperti memang telepon, listrik, dan sebagainya. Dan memang idealnya IT itu bisa melindungi privasi dan juga kekayaan intelektual seseorang. Sehingga dengan IT bisa membangun akuntabilitas dan konsekuensi sistem informasi. Di sini kita akan melihat adanya hubungan antara etis, sosial, dan masalah politik dalam masyarakat informasi. Di sini ada information right and obligation-nya, kemudian property right and obligation, political issue, social issue, ethical issue, kemudian ada individual, ya, society, politi, ya. Ini dalam lingkup informasi, kemudian juga sistem informasinya, sehingga semuanya ini bisa dikontrol dan menghasilkan kualitas sistemnya yang baik. Nah, ini adalah penjelasannya 5 dimensi moral dari usia informasi. Kita lihat di sini adanya hak dan kewajiban informasi yang disebutkan tadi information right and obligation. Hak informasi apa yang dilakukan individu dan apa yang bisa dilindungi. Jadi sebenarnya di sini individu itu bebas melakukan apa saja, mengakses informasi apa saja, tapi harus dilindungi privasinya. Kemudian hak dan kewajiban properti. Ya, seperti di sini property right and obligation. Bagaimana kekayaan intelektual tradisional ya dilindungi dalam masyarakat digital. Kemudian namanya lagi ada akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban, di mana tanggung-jawaban ini yang terjadi pada sistem informasinya pada individu. Kemudian masih dalam 5 dimensi moral ini kita lihat di sini ada kualitas sistem. Jadi kualitas sistem ini standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut, ya. Jadi sistem apa yang bagus, data seperti apa yang baik dalam menunjang sistem yang berkualitas. Kemudian juga quality of life-nya, nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah informasi dan masyarakat dalam berbasis pengetahuan. Kita lihat di sini adanya tren teknologi yang meningkatkan masalah etis. Jadi kita lihat di sini adalah tren teknologinya, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Ya, ini mungkin perkiraan saja. Dampaknya apa? Banyak organisasi lebih bergantung pada sistem komputer untuk operasi kritis, misalkan. Biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya organisasi dapat dengan mudah memelihara basis data terperinci tentang individu. Kemudian kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan pada individu. Kemudian kemajuan jaringan. Biaya pemindahan data dan pembuatnya dapat diakses dari mana saja, turun secara eksponensial. Kemudian ada lagi dampak pertumbuhan perangkat seluler. Jadi ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari pengguna. Nah, ini tren teknologi ini sebenarnya dimunculkan dan supaya bisa melihat dampaknya, ini semuanya bisa dikendalikan dan dikontrol oleh pihak-pihak tertentu. Jadi supaya untuk melindungi pengguna dari kejahatan cyber. Tantangan IT dalam privasi dan kekayaan intelektual. Di sini kita akan melihat adanya hak informasi, ya, privasi dan kebebasan di usia internet. Ini artinya privasi yang memang punya makna pribadi yang ingin menyendiri, ya. Jadi privasi itu artinya pribadi yang ingin menyendiri. Kemudian tantangan internet terhadap privasi, contohnya misalkan cookies,
ya. Nah, cookies ini adalah file teks kecil yang disimpan di dalam hard disk komputer saat pengguna mengunjungi situs web. Ya, jadi sebenarnya tantangannya itu ada pada privasinya, kemudian juga ada cookiesnya ya. Di sini ada privasi dan juga cookies ya. Jadi ada hubungannya di sini. Ini user, ini servernya. Contoh ya. Jadi di sini dia memakai sistem operasi apa, ini data-datanya. Kemudian ini adalah cookie-nya. Kemudian ini cookie-nya masih tersimpan dalam server dan ini bagaimana caranya data-data cookie ini bisa dilindungi dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini tantangan dalam IT itu seperti itu. Bagaimana IT bisa berpengaruh pada hukum untuk membangun akuntabilitas, kewajiban, dan kualitas hidup setiap hari. Jadi masalah kewajiban terkait IT itu, misalkan software itu berbeda dengan buku. Ya, kemudian kenapa berbeda? Karena memang software itu punya peluang untuk bisa dibajak ya, punya peluang untuk bisa disalahgunakan. Kemudian software itu sulit diinspeksi dibandingkan dengan buku. Pengguna punya ekspektasi yang tinggi pada software ya, padahal software itu punya peluang kesalahan sebenarnya. Walaupun memang tidak semua software itu punya error ya. Nah, ini bagaimana pengaruhnya. Kemudian dari kualitas sistemnya sendiri ya, kualitas data dan kesalahan sistem. Jadi 3 sumber utama dari kinerja sistem yang buruk adalah itu adanya bug dan kesalahan dari perangkat lunak. Setiap perangkat lunak itu punya namanya bug ya, punya kesalahannya, errornya seperti apa. Nah, ini nanti akan dihitung dan akan dianalisis ya, tingkat kualitasnya seperti apa. Kemudian juga adanya kegagalan perangkat keras yang disebabkan secara alami. Kemudian kualitas input data yang buruk. Nah, ini contoh-contoh 3 sumber utama dari kinerja sistem yang tidak baik atau buruk. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan yang singkat kasus yang menimpa adanya pelanggaran privasi terkait kriminal cyber di Indonesia. Ya, nanti silakan Anda sebutkan, kemudian jawaban Anda ditulis pada kolom komentar di bawah ini menggunakan NIM dan nama serta komentar Anda yang singkat. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.